Reno 15 series versi global resmi rilis, chipset mid-range baru dari MediaTek telah tiba dan MacBook bisa menyelamatkan hidup kalian, literally. Selamat datang lagi di Beritek di mana aku akan membawakan berita-berita terbaru dari dunia teknologi dan yang pertama adalah Reno 15 series versi global baru aja diluncurkan di Taiwan dan sekarang udah bisa pre-order di website Oppo Indonesia, walaupun harga resminya sih belum kelihatan ya, cuma ada nominal untuk depositnya doang. Dan di Indonesia itu yang datang cuma ada 3 varian, yaitu Reno 15, 15 Pro Max, dan 15F 5G. Entah kenapa yang Reno 15 Pro itu nggak masuk ke Indo. Dan untuk speknya, dari yang tertinggi aja Reno 15 Pro Max, ya pakai chipset Dimensity 8450 dengan RAM-nya 12 GB, storage-nya 512. Layarnya 6,78 inci AMOLED Full HD+, refresh rate-nya 120 Hz yang dilindungi oleh Gorilla Glass Victus 2. Untuk kameranya, ya pakai kamera utama 200 megapiksel, periskop telefoto 50 megapiksel yang bisa zoom 3,5 kali, kamera ultrawide 50 megapiksel, dan ada kamera depan 50 megapiksel. Baterainya sih 6500 mAh ya. Setelah dengar berita barusan yang HP-nya baterainya bisa sampai 8000, 9000, 6500 mAh itu kedengaran biasa walaupun emang udah gede. Untuk chargingnya dia bisa charging 80 watt pakai kabel dan wireless charging 50 watt. Tentu aja kayak HP Oppo sekarang ada IP69. Untuk harganya di Taiwan dia itu $25.000 Taiwan atau sekitar 13,3 juta rupiah lah. Setelah itu ada yang tengahnya yaitu Reno 15 yang ditenagai oleh Snapdragon 7 Gen 4 yang dipasangkan dengan RAM LPDDR5X hingga 12 GB dan storage UFS 3.1-nya hingga 512 GB. Layarnya lebih kecil, ukurannya 6,59 inci. Panelnya masih AMOLED Full HD Plus refresh 120 Hz, dilindungi Gorilla Glass 7i doang. Di depan ada kamera 50 megapiksel. Kalau di belakangnya itu kamera utama 50 megapiksel, ada OIS-nya, telefotonya 50 megapiksel 3,5 kali zoom, dan ultrawide 8 megapiksel. What are they, vegetables or fruit? And what does that make, ketchup? Oh, brother, this guy stinks! Hey, funny guy! I got a joke for you! What smells rotten and puts people to sleep? Noxious gas? No! Your act! Reno 15 ini baterainya sama 6500 mAh, chargingnya juga sama 80 watt, tapi bedanya dia nggak ada wireless charging. Dan tentu aja masih ada IP69 juga. Harganya mulai dari $18.000 atau 9,6 juta untuk yang 12256 dan $20.000 atau 10,6 juta untuk 12512. Dan untuk yang paling murah yang ada di Indo sekarang, dan ini juga baru di seri Reno yaitu Reno 15F. Ini akan menggunakan Snapdragon 6 Gen 1. Udah termasuk jadul sih. Dengan opsi RAM-nya itu paling tinggi 12 GB dan storage-nya masih UFS 3.1 sampai 512 GB. Dan masih ada kartu SD kalau 512 GB itu kurang. Layarnya 6,57 inci AMOLED Full HD Plus 120 Hz yang dilindungi oleh kaca Dragon Trail Star D+. Aku nggak tahu kayak gimana ini kalau dibandingin dengan Gorilla Glass. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan OIS kayak tadi. Ultrawide-nya juga kayaknya sama 8 megapiksel, tapi nggak ada telefotonya. Dan ada kamera depannya 50 megapiksel juga. Untuk baterainya, dia ini yang paling gede di seri ini, yaitu 7000 mAh dengan chargingnya 80 watt. HP ini juga masih punya sertifikasi IP69 walaupun terendah. Kalau menurut website Oppo Indonesia sih, seri Reno 15 ini akan mulai dijual secara resmi di tanggal 23 Januari. Jadi walaupun tadi kita cuma bisa tahu harga Taiwannya, apakah ini worth it? Kayaknya enggak. Coba komen di bawah, worth it atau enggak HP ini. Selanjutnya, Dimensity 7100 resmi diluncurkan oleh MediaTek. SoC mid-range ini dirumorkan akan digunakan di Infinix Note 8 dan Tecno Pova Curve 2. Ini adalah upgrade dari Dimensity 7050 dengan jenis core-nya yang sama dan dibuat di fabrikasi yang sama juga. Tapi konfigurasinya ini yang beda. Di sini dia 4+4 dibandingkan yang di sebelumnya 2+6. Ya punya 4 core A78 2,4 GHz sedangkan 7050 itu punya 2 doang.
Walaupun clock speed-nya lebih tinggi sedikit sih, yang di 7050 itu 2,6 GHz. Untuk efisiensi core, Dimensity 7100 ini punya 4 Cortex A55 di 2 GHz, sedangkan 7050 punya 6, clock-nya sama. Dan GPU-nya juga upgrade ke Mali G610 MC2 yang seharusnya performanya lebih dekat dengan 7200. Jadi lumayan lah. Dan SoC ini mendukung memori LPDDR5 di seharusnya ini 5500 mega transfer per second atau megahertz ya. Tapi entah kenapa di artikel ini dan di website MediaTek juga ditulis megabit per second. Kalau bandwidth-nya nggak bakal sih, cuma 5500 megabit per second. Anyway, chip ini juga mendukung LPDDR4X di 4266 mega transfer per second. Ada UFS 3.1 juga dan dia bisa support kamera hingga 200 megapiksel dan juga ada display 1200 kali 2600 yang refresh rate-nya hingga 120 Hz. Chip ini support dual 5G dan peak downlink speed-nya itu 3,3 gigabit per second. Ada juga Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.4. MacBook bisa menyelamatkan hidup kalian, literally. Karena seorang tentara Ukraina telah diselamatkan oleh MacBook Air M1-nya dari pecah peluru artileri. Prajurit dengan username Lanevix di Twitter mengatakan bahwa M1 MacBook Air-nya memberhentikan serpihan artileri. Dan di foto yang tersemat terlihat lubang di belakang MacBook itu di mana serpihan itu berhasil menembusnya. Sayangnya, walaupun dia berhasil menyelamatkan penggunanya, layarnya masih belum selamat. Masih bisa nyala sih dan bisa dipakai walaupun cukup parah rusaknya. Jadi gambarnya hilang separuh. Dan ini bukan pertama kali MacBook itu menyelamatkan jiwa karena di tahun 2017 seorang mahasiswa Amerika diselamatkan oleh MacBook Pro-nya dalam penembakan massal. Jadi kalau merasa ke tempat yang bahaya atau mungkin kayak demo kayak gitu, bawa aja MacBook di tas buat jaga. Dan Nokia 3310 di kantong juga buat perlindungan tambahan. Samsung dikabarkan akan mendesain CPU dan GPU mereka sendiri untuk Exynos 2800. Jadi menurut Smart Chip Guide dari Weibo, Exynos 2800 ini akan jadi chipset pertama yang menggunakan desain sepenuhnya buatan Samsung. Dan ini bukan pertama kali Samsung mencoba mendesain CPU mereka sendiri. Jadi di antara 2016 dan 2020 itu mereka udah pakai core buatan mereka sendiri yaitu Mongoose yang banyak isunya sih dari overheat sama boros baterai dibandingkan bahkan dengan desain standar dari Arab sendiri. Apalagi bandingkan dengan Kryo punya Qualcomm. Dan mereka melakukan ini karena manajemen Samsung yakin bahwa pengalaman yang lebih matang dan proses fabrikasi mereka yang sekarang udah canggih 2 nanometer itu akan memungkinkan mereka mengatasi masalah-masalah yang pernah mereka hadapi dulu. Samsung juga merencanakan untuk mengakhiri partnership mereka dengan AMD terkait GPU yang udah dia pakai chip high-end Exynos sejak 2022. Jadi Exynos 2600 itu malah dikabarkan pakai RDNA 4 yang bahkan di CPU AMD aja belum ada yang pakai. Dan dikabarkan untuk Exynos 2800 ini mereka akan pakai GPU mereka sendiri, bukan collab dengan AMD lagi. Dan untuk kapan? Ya kalau ngikutin tradisinya sih seharusnya S28 di 2028 ya. Jadi apakah Samsung nanti bisa kayak Apple yang semuanya mandiri? Ya moga aja mereka bisa buat chip yang bagus biar lebih banyak saingannya daripada cuma lihat MediaTek sama Qualcomm doang di sana, terutama di Android. Apalagi kedua pabrikan itu sekarang cuma daur ulang bolak-balik chipset mereka yang beneran ngeselin. Apalagi MediaTek dengan penamaan produk mereka yang lebih parah daripada Qualcomm sebelumnya. Jadi aku harap Samsung bisa sukses dalam mendesain chipset mereka sendiri. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Like kalau Anda suka, subscribe. Sumbernya ada di deskripsi. Oke, gitu aja. Thanks, bye.